Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yuhsyarul khalaiqu minal insi wal jan. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada siang yang cukup cerah ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam keadaan daring. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sebelumnya saya ingin memastikan dari semua siswa apakah sudah lengkap semua? Tinggal sepertinya yang belum muncul ini ada 2 siswa, entah kemana beliaunya. Dan sesuai dengan kebiasaan di dalam pembelajaran kita, jangan lupa nanti mengisi absensi di e-learning sebagaimana biasa, agar rekapan absensinya bisa saya pantau. Dan selain Baik, itu, Pak. ya, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Kemarin ada yang bermasalah, wajah saya tidak tampak ya, wajah guru tidak tampak. Apa wajah saya sekarang tampak belum? Tidak tampak, Pak. Lah, Tidak tampak, Pak. Loh. Coba mungkin dicek dulu. Sebenarnya sudah tampak ya wajah saya. Mungkin dari pengaturan, karena saya mengirimkan ini slideshow, PowerPoint, materi. Coba cek pengaturannya. Sekiranya antara materi dan guru itu sama-sama tampak semua. Sudah? Sudah ketemu? Belum. Baik, tapi di rekaman pembelajaran ini alhamdulillah tampak semua. Dan kira-kira ini sudah siap belajar? Siap, Pak. Siap semua? Meskipun tidak tampak wajah saya, mudah-mudahan bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Tapi voice normal? Normal, Pak. Alhamdulillah. Baik, ini sudah 1 siswa, ada yang ikut bergabung, tinggal 1 siswa lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita awali dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bahwa materi kita ini sebenarnya adalah merupakan materi yang mempunyai kesamaan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu pada kita kelas 10, yakni berbicara tentang perilaku tercela. Materi ini menjadi penting bagi kita agar supaya kita setelah mengetahui tentang perilaku terpuji, ya, jadi sebelum ini kita sudah mempelajari tentang perilaku terpuji. Bagaimana setelah kita tahu tentang perilaku terpuji dan kita bisa mengikutinya. Sedangkan untuk perilaku tercela ini, setelah kita mengetahuinya, maka tentu kita bagaimana berusaha untuk menjauhinya. Jadi sudah jelas tentang masalah ini, pentingnya materi ini sekarang? Jelas, Pak. Alhamdulillah sudah jelas semua. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini itu diharapkan siswa itu
memahami tentang cara-cara bagaimana menghindari dosa-dosa besar, di mana dosa besar ini kita fokus pada satu materi, yaitu pembunuhan. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, siswa sudah mempunyai pemahaman tentang makna pembunuhan. Sedangkan yang berikutnya diharapkan nanti siswa sudah bisa menjelaskan tentang dalil-dalil yang menjadi larangan pembunuhan karena itu merupakan dosa besar. Sedangkan yang terakhir nanti diharapkan ada 3 poin. Yang terakhir adalah bagaimana siswa itu mengetahui dan memahami tentang dampak negatif yang diakibatkan dari aktivitas perilaku dosa besar pembunuhan itu. Jadi itu sudah jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa runtutan materi di dalam akidah akhlak itu, yang pertama itu biasanya berbicara tentang yang terkait dengan akidah atau keyakinan, sedangkan yang berikutnya ini sudah menginjak pada perilaku atau akhlak terpuji dan tercela. Maka sekarang kita sudah masuk pada materi perilaku tercela. Silahkan dilihat di slide itu. Sebenarnya ini adalah merupakan pelajaran yang kelas 10. Saya minta tolong ke siswa, kira-kira siapa yang ingat dengan pelajaran ini. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang dosa besar pembunuhan. Tapi sebenarnya pada kelas 10 kita pernah belajar tentang dosa besar juga. Ada 3 dosa besar yang kita bahas pada kelas 10 dulu. Jadi silakan siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Baik, silakan. Siapa nih? Neng Uswah. Tentang syirik. Syirik. Bisa memberikan contoh? Syirik itu seperti apa? Menyembah selain Allah, Pak, atau yakin kepada sesuatu yang selain Allah. Baik, bagus sekali. Untuk siswa yang lain, sebelum materi saya lanjutkan. Iya Pak, sama Pak, syirik itu Pak, sudah dijelaskan kemarin itu Pak. Oh, syirik. Bukan kemarin, tapi kelas 10. Iya, begitu Selain Pak. syirik apa? Selain syirik apa? Paling tidak ada 3 yang saya tampilkan di slide itu. Ada hadis dari Rasulullah. Durhaka kepada orang tua, Pak. Apa? Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Terus berikutnya tinggal 1 lagi. Berdusta. Berbohong Pak. Contohnya apa, Pak? Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya berbohong Pak. Contohnya berbohong itu punya janji besok tapi tidak ditepati Pak. Itu bohong Pak. Baik. Ya, jadi sama dengan misalkan ada seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan agar supaya diterima, sebenarnya punya istri tapi bilang tidak punya istri, itu juga berbohong. Dan juga ini hati-hati juga biasanya terjadi kepada siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan keringanan SPP atau UKT. Nah, itu kan syaratnya biasanya mengajukan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, kalau sebenarnya mampu tapi mengajukan, maka itu termasuk berbohong. Itu termasuk syahadatuz zur. Jadi persaksian palsu meskipun terhadap dirinya sendiri. Di masyarakat itu juga sering kali terjadi. Agar supaya memperoleh bantuan dari pemerintah, PKH atau lain sebagainya, yang sebenarnya punya harta, yang sebenarnya mampu tapi ngaku tidak mampu, itu termasuk berbohong. Berbohong. Nanti adik-adik kalau jadi guru ini juga hati-hati. Ada biasanya kejadian di lembaga pendidikan untuk bisa mengikuti sertifikasi guru, itu namanya, nanti tahu kalau adik-adik ini jadi guru, yang biasanya memberikan batas minimal pengabdian sekian tahun, biasanya 7 tahun atau berapa, tapi masih dapat ngajar 1 tahun 2 tahun, SK-nya minta dinaikkan, itu termasuk berbohong. Hati-hati.
Baik, pada bagian ini sudah dapat dipahami semua? Paham Sudah. sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah. Kalau memang sudah dipahami, maka saya akan lanjut pada materi kita, di mana di dalam kegiatan kita, silahkan bisa dilihat semua, saya akan menggunakan strategi pembelajaran inquiry, tipe discovery oriented inquiry ya. Jadi bagaimana kita siswa itu bisa melakukan proses pencarian sendiri terhadap ilmu terhadap materi yang saya ajarkan. Oleh karena itu, maka nanti sebentar lagi saya beri fasilitas Anda sekalian, karena ini memang prosesnya secara online. Silakan nanti tonton video di link yang sudah saya tampilkan di sini. Jadi ini linknya ya, link YouTube di situ. Ini durasinya sekitar 15 menit. Baru nanti saya persilahkan kepada siswa untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang sudah dilihat. Dan setelah itu saya akan memberikan siswa kesempatan untuk mempelajari dan mencari referensi-referensi lain. Bebas referensinya dari mana saja, bisa dari media online, dari internet, surat kabar, atau buku-buku pendukung-pendukung lainnya. Bisa di lembar kerja siswanya yang sudah kalian beli, misalkan ada yang beli. Juga materi yang sudah saya upload di e-learning itu bisa dipelajari juga, bisa dilihat. Nanti dikombinasi pemahamannya dengan video yang sudah saya tampilkan. Untuk selanjutnya nanti peserta didik melakukan asosiasi data dari berbagai sumber, mengembangkan dan menyajikannya dalam bentuk presentasi. Jadi saya persilakan nanti siswa itu memberikan presentasinya. Cuman kalau misalkan nanti tidak nutut, silakan presentasi itu Anda lakukan sendiri, direkam, dan hasil rekamannya dikirim ke grup WA ya, grup WA, grup kelas khusus untuk pelajaran akidah akhlak. Dan setelah itu, sebelum ditutup kegiatan ini, nanti saya akan memberikan, ya kita bersama akan memberikan semacam generalisasi, kesimpulan, di mana nanti antara guru dan peserta menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul di dalam kegiatan pembelajaran. Baik, saya harap semua siswa ini sudah siap, dalam keadaan siap semua. Bukan hanya siap orangnya, tapi kuotanya juga siap. Silahkan menuju ke link YouTube yang sudah saya sediakan. Sekitar 15 menit, setelah itu nanti saya akan tampil kembali. Alhamdulillah sudah selesai semua melihat video pembelajaran yang sudah saya berikan ya. Sudah. Saya persilakan misalkan ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan di video itu. Begini Ada, Pak. Ya, silakan. Pembunuhan Pak. Ini pembunuhan itu sebagaimana yang dijelaskan Bapak barusan termasuk kepada dosa besar, atau dalam akhlaknya itu termasuk juga kepada akhlak tercela. Pembunuhan itu apa memang tidak dibenarkan semua Pak, atau memang ada hal-hal lain yang itu dibenarkan secara syara? Misal contoh begini Pak, ada seorang pembantu itu mau diperkosa sama majikannya Pak. Jadi karena mau diperkosa, maka pembantu itu pada akhirnya membunuh kepada majikannya itu. Jadi ini juga biasanya kan disebut dengan jinayat gitu loh. Jadi itu aja Pak, mungkin perlu diperjelas Pak tentang pembunuhan yang diperbolehkan dan pembunuhan yang tidak diperbolehkan itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kembali. Ini luar biasa pertanyaan dari teman kita, Gus Khairul Anam. Umam Pak.
Kus Khairul Umam. Mohon maaf. Betul. Silakan mungkin dari peserta bisa memberikan respon terhadap pertanyaan ini. Apakah pembunuhan itu memang secara keseluruhan itu tidak dibenarkan, ataukah mungkin ada pembunuhan yang dibenarkan seperti membela diri karena diperkosa, membela diri karena hartanya mau diambil, membela diri karena mau dibunuh dan lain sebagainya. Silakan. Kalau secara agama ya Pak, mungkin kalau membela diri itu kan termasuk menjadi sebuah perintah. Bukan berarti kemudian perempuan itu menyerah kan begitu Pak. Tapi malah harus dilawan atau berjuang bagaimana tidak ada kerelaan diri di dalam kemaksiatan. Ya mungkin kalau di dalam hukum Allah ya tidak dosa gitu. Tapi kemudian itu jawaban saya. Kemudian akan muncul pertanyaan lagi, bagaimana kemudian proses pemerintah, apalagi negara kita berbasis Pancasila. Ini Baik. yang saya katakan, Pak. Terima kasih, Ning Sohihah. Luar biasa ini jawabannya. Cuman dari jawaban yang diberikan ini justru memunculkan pertanyaan karena memang terkait dengan negara kita berdasarkan Pancasila dan bukan negara Islam, sehingga hal ini menjadi pertanyaan berikutnya. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan respon. Bebas, respon Anda itu dari mana saja, baik dari video yang sudah saya tampilkan ataupun dari buku-buku referensi dan media-media yang lain yang sudah pernah kalian baca. Silahkan bebas. Cukup Bapak, siswanya ini hilang semua, ini kemana yang lain ini Pak? Baik, ya sekarang memang lagi PPKM. Ya. Ya, untuk menindaklanjuti dari permasalahan yang muncul di forum ini, maka saya akan menuju pada sesi terakhir, generalisasi ya. Pada bagian ini saya akan sedikit memberikan konklusi tentang 3 hal yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama dari makna pembunuhan, berikut juga dalil-dalil larangan pembunuhan itu, sekaligus juga yang ketiga dampak negatif dari pembunuhan. Kita menuju pada bagian yang pertama. Jadi ini saya akan sedikit mengulas dan perjelas lagi bahwa pembunuhan itu kalau ditinjau dari sisi kebahasaan, dari bahasa Arab itu disebut dengan al-qatl. Al-qatl. Jadi al-qatl itu artinya adalah pembunuhan. Jadi kalau misalkan di fikih itu dikenal dengan al-jinayah 'alan nafsil insaniyah atau kejahatan terhadap jiwa manusia. Nah, kalau kita perhatikan kata al-qatl ini memang mirip sekali dalam bahasa Arab itu dengan qital. Cuman sebenarnya beda makna. Kalau al-qatlu ini berasal dari qatala yaqtulu qatlan. Artinya pembunuhan. Sedangkan qital itu beda. Itu berwazan pada fa'ala yufa'ilu. Jadi itu maksudnya qatala yuqatilu qitalan. Artinya saling membunuh. Yang dimaksud itu adalah peperangan. Terkait dengan ini, pemahaman secara bahasa ini Anda bisa lihat di salah satu ayat Al-Quran itu di surat Al-Baqarah. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus juga menjawab bahwa sebenarnya pembunuhan itu ada yang dibenarkan. Apa? Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Jelas, berarti kalau Allah sudah memerintahkan, berarti pembunuhan ini dibenarkan dan diperbolehkan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi ada qatl itu pembunuhan. Nah, sudah jelas bahwa pembunuhan ini sekaligus menjawab problem yang tadi, ada yang dibenarkan.
Cuman wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Sama-sama kata qatala dari qaf, ta dan lam, tapi wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Jangan sampai kalian memerangi. Jadi bukan membunuh lagi, tapi jangan sampai kalian memerangi mereka. Jadi wala tuqatiluhum di mana? Indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Sampai mereka itu memerangi kalian. Fa in qatalukum faqtuluhum. Apabila mereka memerangi, ini masih satu kata ini sebenarnya. Apabila mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka silahkan, tidak apa-apa, dibunuh saja mereka. Jadi gitu. Jadi sudah jelas terkait dengan pemahaman secara bahasa. Sedangkan pemahaman secara istilah, maaf, sebelumnya saya ambilkan dari definisi dari para pakar di sini, saya ambilkan dari Abdul Qadir Audah. Jadi al-qatlu huwa fi'lun minal abdi tazulu bihil hayat, au huwa izhaqu ruhi adamiyyin bi fi'li adamiyyin akhar. Jadi pembunuhan itu adalah perbuatan manusia menghilangkan kehidupan. Apa maksudnya? Pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. Jadi sudah jelas di sini. Sedangkan di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan pemahaman yang lebih ringkas lagi. Al-qatlu huwal fi'lul muzahhid ayil qatil lim nafsih. Jadi sebenarnya ini mempunyai kesamaan pemahaman bahwa yang dikatakan pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa. Jadi apapun yang dikerjakan oleh manusia terhadap orang lain, tapi masih belum sampai menghilangkan nyawa, belum sampai meninggal, maka kategorinya masih belum masuk kepada pembunuhan. Dari kedua pendapat ini bisa ditarik sebuah kesimpulan dan sekaligus juga menjadi pemahaman dalam istilah bahwa pembunuhan adalah perbuatan seorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Jelas. Jadi kuncinya adalah hilangnya nyawa, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pada bagian terakhir ini terkadang ada orang yang bertanya, apa ada pembunuhan yang tidak sengaja? Kalau yang sengaja ini sudah jelas. Ternyata ada. Makanya di sini saya tampilkan di situ penjelasannya. Dhahaba aktsaru ahlul ilmi ila annal jinayah 'ala nafsi tanqasimu bihasbil qasdi wa adamihi. Jadi para ahlul ilm membedakan tentang pembunuhan itu dikaitkan dengan adanya maksud atau tidak. Adanya maksud atau tidak. Makanya di sini ila amdin wa syibhi amdin wa huwa mukhtalifun fi wa khata'in. Jadi bahkan bukan hanya dua kategori sengaja dan tidak sengaja. Justru ada tiga. Jadi pembunuhan itu ada amdin, amdun disengaja. Ada syibhu amdin, setengah sengaja. Nah, setengah sengaja ini misalkan ada seorang ibu lagi masak, kemudian anaknya rewel, datang anaknya meminta gendong. Karena mangkel ibu itu maka dibukul pakai sotelnya. Tahu sotel ya? Itu biasanya anak yang dibukul pakai sotel meninggal atau tidak? Tapi ternyata akhirnya menyebabkan anak tersebut meninggal. Maka di sini jelas di situ termasuk syibhu amdin. Dikatakan sengaja, iya sengaja, karena dia mukul itu dengan sengaja. Tapi apakah dia sengaja ingin membunuh? Tidak. Karena biasanya dipukul pakai sotel itu tidak meninggal. Sedangkan yang berikutnya adalah wa khata'in. Nah, biasanya ini terjadi misalkan ini karena sekarang masuk Agustus ya, ada perlombaan saling pukul pakai bantal. Di mana pada saat itu biasanya kan apa ya? Maaf, wa khata'in maksudnya orang yang memang sama sekali tidak sengaja. Contohnya ini, ada orang tidur di atas ranjang yang tinggi, kemudian jatuh dan menimpa temannya. Itu pun dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan dia tertidur. Maka itu termasuk pada pembunuhan yang tidak disengaja.
Jadi itu kalau kita pahami tentang masalah pembunuhan. Yang berikutnya ini terkait dengan dalil-dalil yang memberikan larangan pembunuhan itu tidak boleh dilakukan. Sudah saya tampilkan di slide, saya minta kepada siswa untuk bisa membacakan. Silahkan dipilih mau dibaca yang mana saja. Silahkan dilihat agak dekat lagi. Ya, surat itu loh Pak. Silahkan yang membaca. Dari nafsin aw fasadin fil ardi pada nama totalan nasa jami'ah. Baik, bisa diartikan juga. Yang membunuh jiwa ya dengan pembunuh seseorang manusia maksudnya, Ya. bukan karena itu orang lain, kan nama kotalan nasa jami'ah, maka seperti membunuh manusia semua. Nah, baik, bisa dibaca di bawahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Baik, saya minta satu siswa lagi, baik mau membacakan ataupun memberikan penafsiran terhadap 3 dalil ini, saya persilahkan. Mau membacakan, Pak? Baik, membacakan. Neng Uswatun, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan sesuatu yang Al-Isra ayat 33. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya dari 3 dalil yang saya tampilkan di sini, pertama memuat larangan wala taqtulu, jangan kalian membunuh an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Sedangkan yang berikutnya itu berbicara tentang status. Jadi seseorang yang melakukan pembunuhan dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan karena orang tersebut membunuh orang lain, ataupun karena orang tersebut berbuat kerusakan, maka Allah memberikan tamsil di situ, faka'annama qatalan nasa jami'a. Dan ayat ini didukung oleh adanya hadis dari Rasulullah, qatlul mu'min ya'dilu indallah zawalud dunya. Jadi pembunuhan terhadap seorang mukmin menurut Allah membandingi permusuhan terhadap dunia. Ini sangat luar biasa. Terus yang bagian ketiga, dalil ini berbicara tentang konsekuensi yang harus diterima, yang akan diterima bagi orang yang melakukan pembunuhan. Jadi sudah jelas, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azimah. Jadi Allah murka sekaligus juga Allah melaknat, dan yang terakhir wa addalahu azaban azimah. Jadi Allah sudah mempersiapkan azaban alimah, siksa atau azab yang sangat besar baginya. Baik, ini kita masuk pada kesimpulan yang terakhir, dampak negatif daripada pembunuhan. Dampak yang pertama bagi seorang pembunuh, bagi pelaku pembunuhan. Kita melihat dampak yang pertama ini, pertama kita lihat dulu karena tadi berbicara tentang negara ya, hukum negara. Ini sebenarnya sudah jelas, ada KUHP-nya, pasal 338, 339 dan pasal 340. Itu sudah jelas. Jadi barang siapa yang melakukan pembunuhan apalagi direncanakan, maka hukumannya itu antara 15 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup. Jadi ini sudah jelas ada KUHP-nya. Akan tetapi di sini bagaimana kalau misalkan orang yang membunuh itu tidak ketemu aparat pemerintahan.
Maka tetap di sini secara psikologis orang yang sudah melakukan pembunuhan, maka dia akan merasakan ketidaktenangan di dalam hidupnya. Bahkan bisa-bisa linglung dia karena stres, karena saking stresnya. Itu dampak bagi pembunuh. Dua dampak: pertama, ditinjau dari hukum negara, terus dilihat dari sisi psikologis. Yang ketiga, kita bisa melihatnya dari sisi agama. Nah, kalau dari sisi agama ini lebih jelas lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah secara tegas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan apabila terjadi pembunuhan maka wajib dikisos, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Sedangkan kisos itu baru bisa di cancel, baru boleh tidak dilakukan ketika apa? Ketika keluarganya memberikan maaf. Cuman ini agak sulit. Biasanya di Arab Saudi itu ada yang bisa memaafkan, cuman dengan syarat. Dan syaratnya itu biasanya membayar denda sampai miliaran rupiah. Apakah itu dibenarkan? Itu dibenarkan di dalam agama. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Jadi itu. Jadi ketika keluarganya sudah memberikan maaf, maka hendaklah berbuat baik terhadap keluarganya itu. Nah, jadi itu sudah jelas. Di sini saya memberikan ini ada yang bisa baca dari anak-anak ini, tahrimul qatli, pengharaman pembunuhan. Monggo Ning dan Gus. Memang sengaja tidak saya kasih harokat biar kalian ini termotivasi untuk bisa membaca kitab gundul. Kalau ada yang membutuhkan buku panduan kitab gundul, nanti bisa menghubungi Ustadz Nuruddin. Beliau punya panduan praktis namanya metode baca kitab kuning, metode Al-Bidayah namanya. Jadi nanti adik-adik siswa bisa menghubungi saya, nanti saya sambungkan ke Ustadz Nuruddin. Ada yang kenal dengan Ustadz Nuruddin? Tidak. Belum kenal. Belum. Baik, saya bacakan. Jadi ini terkait dengan konsekuensi ya. Al-qatlu idza kana amdan. Jadi pembunuhan apabila itu disengaja, udwanan dan juga didasarkan kepada permusuhan, itu termasuk jarimatul kubra. Ini termasuk kejahatan yang besar. Wa minas sab'il mubiqat, dan ini termasuk ancaman dari Rasulullah ya. Allati yutarattabu 'alaiha istihqaqil iqabi fid dunya wal akhirah wa dzalika bil qisas. Jadi orang yang melakukan pembunuhan, maka benar-benar diperhatikan ini. Orang yang melakukan pembunuhan akan mendapatkan iqab. Iqab itu maksudnya adalah ancaman ya, siksaan. Dan iqabnya bukan hanya di dunia, justru fid dunya wal akhirah. Di dunia sudah saya jelaskan tadi sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi itu di dunia, di qisas. Selanjutnya apa? Wal khuludu fi nari jahannam, dan kekal abadi di neraka jahannam. Jadi itu kenapa hal itu sampai begitu beratnya? Karena itu merupakan salah satu bentuk penentangan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ancaman terhadap apa? Li'amnil jama'ati wa hayatil mustami. Karena pembunuhan itu akan mengancam terhadap terhadap keamanan secara global, keamanan manusia secara keseluruhan. Sehingga benar-benar yang namanya pembunuhan harus dihindari. Berikutnya, bagi anggota keluarga korban ini jelas akan sangat berbahaya sekali, apalagi yang dilakukan sebagaimana pemerintah Indonesia, sebagaimana undang-undang di Indonesia ini. Apabila ada orang yang bunuh, hanya dihukum, masuk penjara. Biasanya ini keluarganya, misalkan yang dibunuh itu punya anak kecil, kemudian anak kecilnya sudah besar saat orang yang membunuh orang tuanya itu sudah keluar dari hukuman, dari penjara, maka bisa-bisa si anak kecil ini melakukan pembunuhan lagi kepada orang yang membunuh bapaknya ini. Sehingga
pembunuhan itu menjadi berulang dan berantai. Bahayanya itu. Sehingga maka jelas sekali, bagus sekali sebenarnya tuntunan Islam itu. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Justru dalam kisos itu ada kehidupan di sana, kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman. Karena apabila ada orang yang membunuh, kemudian orang yang membunuh itu dibunuh juga, maka keluarganya ini akan kecil sekali, akan dendam terhadap keluarganya, karena pelakunya bukan keluarganya, tapi si pembunuh itu. Sedangkan bagi masyarakat sekitar, ini memang akan memberikan semacam ketidaknyamanan kepada masyarakat sekelilingnya. Apalagi ketika melakukan pembunuhan itu dilihat oleh anak kecil, ini akan membuat semacam trauma, dan bisa-bisa dicontoh ini yang lebih berbahaya lagi. Jadi seorang anak kecil yang melihat aktivitas jelek yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, ini biasanya dicontoh. Makanya saya titip nanti anak-anak kalau sudah punya keluarga, punya anak dan mau bertengkar dengan suami atau istrinya, usahakan jangan di depannya anak-anak. Itu bisa ditiru nanti sama anak-anaknya. Nah, jadi ini yang sangat berbahaya. Apalagi pembunuhan pas dilihat oleh orang lain, bisa-bisa itu dianggap sebagai sesuatu yang dibenarkan. Ini yang sangat berbahaya. Baik, itu kesimpulan yang bisa saya berikan. Maka untuk berikutnya saya persilahkan peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran ini, dan juga saya sudah menyediakan kuis yang sudah saya share. Silahkan linknya dilihat di WA itu melalui Google Form. Silahkan itu dikerjakan. Saya ingin melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari pembelajaran ini, dan sekaligus itu menjadi tugas atau pekerjaan rumah kalian. Oh, ini ada linknya, link tugas sudah tampil di sini. https:// ini. Dan setelah itu maka saya sampaikan bahwa pembelajaran ini sebentar lagi sudah bisa diakhiri. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya ini masih tetap tema yang sama, yaitu perilaku tercela, dosa besar juga. Akan tetapi materinya sudah berbeda, bukan pembunuhan lagi. Akan tetapi liwat atau LGBT. Baik, ada hal yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya sampaikan terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan sehat semua, tetap semangat belajarnya meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sekali Pak Sayadi menguasai sekali ya terhadap materi-materinya, sampai kemudian dikuatkan dengan satu dalil dengan dalil-dalil yang lain. Saya tidak mengurai lama, kami persilakan Ibu Devi Mas untuk memberikan komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi secara umum sudah bagus ya, di mana sudah melakukan pembenahan dari apa yang saya dan Bapak Nuruddin sampaikan kemarin, di mana tujuan dan penyampaian tujuan sudah bagus, dan penguasaan materi sudah bagus banget, dan mudah-mudahan kedepannya bisa menambah metode-metode yang lain yang sekiranya pembelajaran itu lebih menarik lagi. Dan saya berharap PPT kali ini tidak hanya berhenti di sini saja mengenai penerapan di
diterapkan nanti ketika di sebenarnya, di kehidupan yang nyata maksudnya. Itu saja Bapak. Terima kasih.